Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam buku-buku para ulama ya, mereka itu selalu menyebutkan bahwasanya kemuliaan satu ilmu itu ya, itu mengikuti perkara yang diilmui tentangnya. Bisa dipahami? Ya. Jadi kemuliaan satu ilmu itu bisa dilihat dari apa yang diilmuinya itu, ya, perkara apa yang diilmui tersebut, ya. Jadi kalau misalkan tauhid, kenapa tauhid itu mulia sekali, ya, ilmu tentang tauhid atau tentang akidah? Ya, karena dia tauhid itu mempelajari apa tentang zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya maklum itu dipahami, ya. Jadi karena yang dipelajari itu zat yang maha mulia, ya otomatis ilmu-ilmu itu juga ilmu yang ya betul-betul mulia sekali. Ya. Nah, termasuk juga dalam persoalan fikih ini, ya dia masing-masing tentu punya kelebihan, ya, dan tidak ada yang buruk tentu saja, karena semuanya dibutuhkan. Ya. Dan fikih ini, ya termasuk ilmu yang sangat mulia, ya sangat diutamakan dalam Islam, karena dia berkait langsung dengan perbuatan para hamba, ya, dalam penghambaannya, ya, dalam ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini. Makanya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu mendoakan sahabat-sahabat itu, ya, sebagian sahabat yang mulia, ya, didoakan tentang fikih, untuk memiliki fikih, memiliki pemahaman, ya, tentang syariat ini, tentang agama ini, ya. Dan mereka orang-orang besar, orang-orang yang mulia. Beliau pernah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Wahai Allah, faqihhu fid din. Jadikan dia ini paham, faqih, ya, dalam urusan agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia ta'wil. Ta'wil ini maksudnya ini tafsir, ya, tafsir Al-Qur'an. Dalam hadis yang sahih juga, ya, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, maka Allah akan jadikan dia faqih, ya, paham dalam urusan agamanya. Jadi kebaikan orang itu, ya, tanda kebaikan seseorang itu adalah ketika Allah berkenan, ya, untuk memberikan dia pemahaman tentang agama ini. Bisa dipahami, ya? Jadi berbahagialah Anda ketika, ya, Allah membuka kesempatan itu, ya, pada kita ini untuk paham tentang din, tentang agama Allah. Ya. Banyak orang Allahumma musta'an, jago, ya, dalam urusan duniawi, ya, ahli, ya, dalam berbagai macam hal, ya, dalam urusan duniawinya, tapi sedikit pun dia tidak punya, ya, kepandaian dalam urusan agama ini. Ini celaka orang seperti ini. Ya, Allahumma musta'an. Ya. Karenanya, ya, melalui majelis ini juga saya mengajak ikhwah sekalian untuk kembali lagi ke ya, jalannya para salaf, ya, dalam persoalan din ini, dalam persoalan agama ini. Apa manhaj mereka itu? Apa jalan mereka itu? Ya, jalan mereka itu jalan ilmu ini, ya, jalan ilmu ini, ya. Ya, harus lebih fokus ke situ. Karena kalau tidak seperti itu, kasihan masyarakat kita. Siapa lagi yang mau diharapkan? Ya, syukran, makasih Pak, ya. Siapa lagi yang mau diharapkan untuk bisa memperbaiki ini masyarakat kita, ya? Dulu di zaman-zaman keemasan Islam itu, ya, sama seperti sekarang, banyak orang awam. Tapi dulu banyak ulama, ya, banyak ulama besar yang bisa mereka jadikan rujukan untuk kehidupan agama mereka, ya. Dan ulama-ulama juga itu sebagainya orang-orang yang ahli dalam urusan dunianya, ya. Ya, mereka orang-orang yang bukan orang sembarangan juga, ya. Ya, contohnya siapa? Seperti Ibnul Mubarak. Beliau itu pedagang, kaya juga, ya. Kaya raya, ya. Ya. Itu jadi jalan ilmu itu tidak menghalangi orang dari dunianya sebenarnya. Cuma memang
untuk sebagian kasus ya, sebagian orang memang dibutuhkan untuk fokus ke ilmu dan dia tidak akan mendapatkan bagian dari dunia itu. Ya, pengorbanan, ya pengorbanan. Ya marilah kita kembali ke jalan para salaf kita ya, untuk apa ini? Ya kembali ke ilmu. Saya berharap adalah ya mungkin dari generasi muda di sini yang tetap fokus belajar agama ya. Dia harus bekerja, berjuang untuk bisa melanjutkan sekolah ya. Mungkin bisa ke Libya ya, atau lebih bagus lagi kalau bisa keluar negeri ya, belajar mungkin di Madinah kah, atau di Riyadh atau di mana saja. Intinya dia bisa mengambil ilmu itu dan juga ya mempelajari manhajnya para salaf ya. Ini penting. Dan sekarang jarang ya yang seperti ini. Tidak ada bahkan ya teman-teman yang mungkin dikompor-kompori untuk pergi belajar keluar. Tidak ada kan ya? Iya. Padahal saya ingat dulu sebagian ustadz itu mungkin mereka sudah kuliah di kampus ya, atau orang-orang umum. Tapi akhirnya pergi juga belajar. Ya, pergi ke Libya atau pergi ke mana Madinah dan sebagainya. Ya. Banting setir. Ya. Jadi tadinya ahli dalam ilmu-ilmu umum itu, tapi akhirnya berubah. Ya mereka cenderung untuk pergi belajar agama ya. Kalau sekarang kan hampir tidak ada yang seperti itu, ya jarang sekali. Ya Allahul musta'an. Sementara kita butuh yang seperti itu, ya kita butuh. Karena ikhwan dimulakan Allah, sebagian orang yang belajar ke sana juga ada juga yang pulang tidak jadi dai, malah jadi pedagang sukses. Tidak dosa sih sebenarnya, cuman kalau semua penuntut ilmu begitu, waduh, kacau itu ya. Iya, maksudnya siapa yang mengajarkan manusia agama Allah ini? Ya. Ya. Jadi bukan tidak disalahkan persoalan itunya. Maksudnya tidak salah orang menjadi pedagang atau jadi orang suksesnya dalam urusan duniawinya. Cuma ada sebagian orang mesti memang harus berkorban ya untuk agama Allah ini. Termasuk kita semuanya yang ada di sini. Ya. Ya dituntut pengorbanan itu, Allahumma musta'an. Baik, kita hidup sekarang di zaman yang rumit ya. Kita akan selalu terbawa ya, pemikiran kita itu ke persoalan-persoalan materi. Apa untung ruginya ke depan? Itu selalu ya. Untung rugi dunianya maksudnya, bukan urusan akhirat. Jadi sulit ya mau harapkan ada orang yang misalkan fokus ya untuk menghafal Al-Quran atau fokus untuk belajar agama Allah ya. Ya, sudah sulit yang seperti itu. Makanya ikhwah-ikhwah di sini, teman-teman di sini, kalau ada yang mungkin masih muda-muda ya, kalau orang tua sulit karena sudah banyak urusannya ya. Sekarang pun anak muda itu sudah mulai banyak urusannya. Tapi siapa tahu mungkin baru mulai ya, masih bisa ya berubah ke arah yang lebih baik. Ya, harus ada orang-orang yang begitu, berkorban akhir untuk menghafal kitab Allah ya, kemudian menghafal hadis-hadisnya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya, untuk belajar fikih dan sebagainya. Ya, harus lewat, maksudnya memang harus formal memang seperti itu karena tuntutan zamannya, tapi memang bukan segalanya masalah formalitas itu. Harus punya titel segala macam, bukan segalanya. Tapi untuk zaman sekarang ya harus begitu memang. Ya, carilah itu dan ada. Kalau tiap tahun kan di Indonesia ini kan ada utusan dari Madinah ya, yang dikirim untuk buka daurah kayak begitu. Ada tes untuk ke Madinah setelah itu misalkan. Ya. Kalau yang punya kesempatan pergilah. Ya, siapa tahu bisa lolos ke sana kan. Cuma harus niat baik sejak awal. Ya. Karena ada sebagian orang juga pergi ke sana bukan karena Allah ya, tapi karena sudah punya sesuatu dalam hatinya ya. Allahumma musta'an. Baik. Kita lanjut dulu pelajaran ini. Yang dulu bismillahirrahmanirrahim. Jadi dulu pembahasan terakhir kita itu tentang kalau imam sholat, memimpin sholat itu dengan duduk, bagaimana dengan makmum? Ya, apakah mereka harus duduk juga
atau tetap berdiri? Ya, kita sudah sebutkan bahwasanya ada dua pendapat ulama yang masyhur di sini. Pendapat pertama bahwasanya wajib untuk para makmum itu ikut duduk juga sebagaimana imamnya, ya. Dan ini mazhabnya Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad, Ishaq, Al-Auza'i, Ibn Al-Munzir, Dawud, dan Ibnu Hazmin. Ya. Dalam hadis yang masyhur itu Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya, wa idza shalla jalisan fasallu julusa. Ya, jika imam salat dengan duduk, maka ya salatlah kalian dengan duduk. Sahih, ya, riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain pernah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam salat dengan duduk, ya. Kemudian Abu Bakar itu tugasnya menyampaikan suara. Ya, menyampaikan suara beliau. Karena sakitnya beliau duduk. Tiba-tiba beliau menoleh. Kata rawi ini, Jabir radhiyallahu anhu, beliau menoleh pada kami dan melihat kami berdiri. Ya, berdiri. Ya, beliau pun berisyarat supaya kami duduk. Dan kami pun ya salat dengan duduk. Selesai salam beliau mengatakan, in kuntum anifan la taf'aluna fi al-Faris war Rum. Kalian tadi hampir-hampir saja melakukan mengikuti perbuatannya orang-orang Persia dan Romawi. Yakumuna ala mulukihim wa hum qu'ud. Ya, mereka itu kebiasaannya berdiri di hadapan raja-raja mereka, pembesar-pembesar mereka, sementara raja-raja itu, pembesar-pembesar itu duduk. Nah, beliau mengatakan fala taf'alu, ya, jangan lakukan itu. Ya'tammu bi a'immatikum, ya, ikutilah imam-imam kalian dalam salat maksudnya. In shalla qa'iman fa sallu qiyaman. Ya, jika dia duduk salat dengan duduk, maka salatlah dengan duduk. Jika dia salat berdiri, maka salatlah dengan berdiri. Wa idza shalla qa'idan fa sallu qu'udan. Ya, dan jika dia salat duduk, maka salatlah dengan duduk. Sahih, ya, riwayat Muslim. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua yang kita sebutkan dulu, ini pendapat yang mayoritas dari ulama-ulama kita, diantaranya Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Mereka mengatakan makmum tidak boleh sholat dengan duduk, tapi bahkan wajib mereka itu berdiri. Ya, wajib berdiri. Nah, bagaimana? Apa dalilnya mereka? Di antara dalil mereka itu, ya, mereka jawab dulu ini dalil-dalil yang disebutkan kelompok pertama. Ada 3 cara, metode yang mereka gunakan untuk membantah itu. Yang pertama, mereka mengklaim bahwasanya riwayat-riwayat yang disebutkan oleh kelompok pertama yang mengharuskan makmum duduk itu mansuh. Ya, mansuh katanya. Tahu nasakh? Ya, dalam usul nasakh itu satu hukum diangkat dengan sebuah hukum yang datang belakangan. Begitu, ya. Jadi ada satu hukum yang sudah ditetapkan, kemudian hukum itu diangkat, dibatalkan, datang aturan yang baru. Nah, itu nasakh namanya. Nah, mereka bilang ini mansuh, dan yang menasakh itu, yang menghapuskan hukum ini adalah hadis, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha tentang tentang sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyuruh Abu Bakar untuk sholat, memimpin sholat. Kemudian saat itu beliau mendapatkan rasa ringan lah, ya, beliau merasa kuat, ya. Maka beliau keluar dengan dipapah oleh 2 orang sholat zuhur waktu itu, sementara Abu Bakar sedang memimpin manusia, ya, dalam sholatnya. Ketika Abu Bakar melihat beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, Abu Bakar mundur. Mau mundur maksudnya. Dan Rasul yang mulia berisyarat supaya diam di tempatmu. Dan beliau mengatakan pada 2 orang yang memapahnya itu, dudukkan saya di sampingnya, di samping Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, mereka pun mendudukkan beliau di sampingnya Abu Bakar. Jadilah waktu itu, sudah pernah baca itu? Bacalah bagaimana detik-detik wafatnya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, masyaallah. Ya, jadi Rasul duduk, kemudian Abu Bakar di sampingnya. Abu Bakar itu mengikuti Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar berdiri, kemudian orang-orang salat mengikuti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik.
Nah, mereka bilang ini dia bahwasanya dalil-dalil kelompok pertama itu mansuh karena ini terjadi ya di akhir hayatnya beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Mereka ini salat bermakmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang duduk. Termasuk Abu Bakar itu ya salat bermakmum. Ya mereka salat bermakmum sama Abu Bakar sebenarnya, tapi Abu Bakar kan berdiri ya salat di sampingnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini dibantah sama kelompok pertama. Mereka bilang ini tidak bisa dijadikan hujjah, ya, tidak bisa dijadikan argumen dalil untuk memansuhkan hukum dalil-dalil yang pertama tadi. Kenapa? Karena mereka bilang sahabat-sahabat ini kan sholat di belakangnya Abu Bakar, ya, dan Abu Bakar itu berdiri. Ya. Jadi kasusnya secara umum sebenarnya mereka tidak bermakmum sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ya bermakmum sama Abu Bakar. Kemudian ada dari Imam Ahmad, beliau mengatakan bantahan ini kelompok kedua ini tidak bisa diterima juga. Kenapa? Karena kalau mereka bilang Abu Bakar itu bermakmum di belakang Rasul dan beliau berdiri. Nah, Imam Ahmad mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu sudah memulai sholat dalam keadaan berdiri, ya, dalam keadaan ya berdiri. Ya. Jadi beliau bilang kalau memang sudah sejak awal mereka berdiri tidak perlu duduk, ya tidak perlu duduk. Ya. Jadi beliau ingin mengumpulkan dua dalil ini, mengumpulkan dua dalil. Ya. Jadi bagaimana menilai boleh tidaknya makmum itu berdiri atau duduk di belakang imam yang duduk tadi itu dalam kondisi ini. Kalau memang sejak awal mereka itu sudah berdiri, sebenarnya tidak ada masalah seperti kasusnya Abu Bakar ini. Abu Bakar kan tidak duduk sebenarnya sejak awalnya, ya. Ya, tapi hujjah beliau juga ini dibantah sama kelompok kedua. Ini kalau dalam fikih begini sudah ya rumit. Ya. Nah mereka bilang kalau anda berdalil seperti itu ada kasus lain ya dalam hadis yang mirip karena mereka itu sholat berdiri sudah berdiri. Ya. Dalam kasus tadi dan Rasul duduk kemudian ya beliau suruh mereka untuk duduk. Ya beliau suruh mereka untuk duduk. Ya. Dan seterusnya panjang ini ya Allah musta'an. Ya. Ada lagi bantahannya untuk mereka. Mereka bilang kan kelompok kedua ini mengatakan ini wajib untuk berdiri, ya untuk berdiri. Ya bantahannya dari yang kelompok pertama juga bahwasanya seandainya tahu itu diterima pendapat dalilnya mereka itu, ya mereka katakan bahwasanya ini tidak menunjukkan bahwasanya itu mansuh. Tidak mansuh ya. Ini cuma persoalan kebolehan saja, ya masalah ya kebolehan ya. Jadi tidak perlu sampai dianggap sebagai sesuatu yang mansuh. Baik, ini alasan pertama mereka. Jadi metode pertama mereka yaitu mengatakan ini mansuh. Kemudian metode yang kedua untuk membantah kelompok pertama itu mereka bilang hadis-hadis yang mereka sebutkan itu khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususiyah, ya. Tapi ini juga tidak bisa diterima, ya karena mana dalil yang menyebutkan bahwasanya itu khusus untuk beliau karena syariat ini berlaku umum, ya berlaku umum kecuali ada dalil yang jelas yang menunjukkan bahwasanya itu memang khusus untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Metode yang ketiga mereka bilang perkataan dalam hadis itu fasallu julusan, ya duduklah dengan salatlah dengan duduk. Mereka bilang itu dibawa kepada makna ya jika duduk untuk tasyahud, maka duduklah kalian untuk tasyahud juga. Tapi ini jauh sekali, ya. Cuma disebutkan juga ya oleh para ulama ini, rahimahumullah. Baik, itu yang pertama. Ya. Jadi mereka membantah dalil kelompok pertama. Kemudian yang dalil yang kedua mereka mengatakan yang mewajibkan berdiri itu bahwasanya berdiri itu rukun bagi orang yang mampu, ya bagi orang yang mampu, ya. Dan para makmum ini kan betul imamnya sakit sholat duduk, tapi mereka kan makmum mampu berdiri. Jadi yang wajib bagi mereka ya berdiri, ya katanya seperti itu. Nah, kemudian alasan yang ketiga mereka bilang masing-masing itu imam dan makmum itu punya kewajiban sendiri-sendiri, ya. Jadi mereka bilang karena imam mampunya duduk, ya fardunya buat dia duduk. Sementara makmum karena mereka tetap mampu berdiri, ya fardunya itu adalah berdiri, ya. Ya demikian alasan-alasan mereka.
Baik, yang rajih dalam masalah ini, wallahu a'lam bishawab. Nah, penulis buku ini mengatakan bahwasanya kedua pendapat ini kuat sebenarnya. Maksudnya mereka masing-masing memiliki sisi kekuatan dalam dalil. Walaupun kata beliau pendapat pertama lebih nampak, ya, lebih unggul, ya, dalam masalah ini. Tapi tetap dengan kembali ke persoalan tadi, yaitu apakah imam sudah memulainya dari awal untuk berdiri atau dengan berdiri atau dengan duduk, ya, begitu. Jadi kalau sejak awal imam memulai sholat dengan duduk, makmum ya sholatlah dengan duduk, begitu, ya. Tapi kalau dari awal imam itu berdiri, ya mereka berdiri. Tapi kalau tiba-tiba misalkan imam sholat berdiri kemudian tiba-tiba duduk karena sakit, bagaimana ini? Ya kembali ke ijtihad. Ya. Ala kulli hal, beliau ingin sebutkan di sini tidak terlalu kuat kalau harus beralasan dengan nasakh, ya, memansuhkan persoalan ini. Ya. Jadi tidak ada nasikh mansuh dalam persoalan ini. Ya. Jadi kembali ke persoalan ijtihad saja, dan dua-duanya boleh, ya, tidak ada masalah. Walaupun lebih pantas kalau imam salat dengan duduk, ya makmumnya ikut duduk. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, pembahasan berikutnya lagi, ikhwan dimulakan Allah Subhanahu wa taala, masalah tabligh takbir al-imam lil hajah. Menyampaikan takbirnya imam untuk sebuah hajat, ya, sebuah keperluan. Ya. Jadi termasuk dalam sunnah yang disyariatkan itu menjadikan seseorang dari makmum yang bertugas untuk menyampaikan suaranya imam, ya, menyampaikan suaranya imam, ya. Kalau ada hajat untuk hal tersebut, misalkan saja kalau masjidnya itu besar, ya, masjidnya besar, kemudian suara imam kecil, ya, kemungkinan tidak sampai di belakang sana, ya, atau mungkin imam lagi sakit atau yang semacamnya, ya. Nah, jadi ini boleh. Ya, dan asalnya itu ya seperti perbuatannya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau bertugas, ya, menyampaikan suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada hajat. Bagaimana kalau tidak ada hajatnya? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaihi, "Amma tablighu khalfal imam li ghairi hajatin fa huwa bid'atun ghair mustahabbah bi ittifaqil a'immah." Kata beliau, kata Syekhul Islam, adapun menyampaikan suara ini di belakang imam tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan, maka itu adalah bid'ah yang tidak dianjurkan dengan kesepakatan para imam, ya, dengan kesepakatan para imam. Wallahu a'lam bishawab. Dalam masalah ini tentu mungkin orang akan berbeda-beda juga, ya. Paling nanti ada yang bertanya, terus bagaimana itu Masjid Nabawi, Masjidil Haram? Iya, sudah keras pakai pengeras suara, masih ada juga yang menyampaikan suara imam, ya. Ya, mungkin pengurus masjid juga punya alasannya, toh. Jadi tidak perlulah, ya, diperpanjang persoalan ini. Baik, persoalan berikutnya lagi, ikhwan dimulakan Allah, masalah istikhlaful imam ghairahu. Imam memajukan orang lain untuk menggantikan dia. Ya, jadi imam menunjuk orang lain atau memajukan orang lain untuk menggantikan posisinya. Ya. Jadi kalau misalkan imam tiba-tiba dalam sholat itu memiliki uzur, ya, atau dia ingat bahwasanya dia ini berhadas, ya, lagi junub misalkan, belum mandi, sementara sudah sholat. Nah, bagaimana ini? Ya, disyariatkan bagi imam untuk menarik orang di belakangnya, salah satunya itu, ya, untuk melanjutkan sholat, ya, memimpin sholat, melanjutkan sholatnya, dan dia pergi, ya, keluar. Dan ini boleh, ya, hukum asalnya itu dalam hadis-hadis berikut. Kalau kisahnya Abu Bakar kan sudah sering kita sebutkan di sini, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain kisahnya Umar radhiyallahu anhu ketika beliau ditikam, ya, dalam sholat subuh, ya, dalam sholat subuh. Ya, hadisnya Umar bin Maimun rahimahullah, beliau mengatakan, "Fama huwa illa an kabbara." Ya. Ini siapa? Umar bin Maimun menceritakan kisah ketika Umar ditikam itu, yang nampak Umar kemungkinan bukan salat di saf pertama, makanya beliau tidak lihat langsung.
beliau mengatakan, "Fama huwa illa an kabbar." Tidak lama setelah Umar bertakbir, "Fasami'tuhu yaqul qatalani aw akalani al-kalb." Tiba-tiba saya mendengarkan beliau berteriak, ya, berkata, "Aku dibunuh oleh seorang, bukan seorang, dibunuh oleh anjing." Ya, ya, aku dimakan oleh anjing, begitu istilahnya. Ketika beliau ditikam, ya, ketika beliau ditikam. Nah, kemudian di situ dalam riwayat itu disebutkan, "Wa tanawala Umar yada Abdurrahman ibn Auf faqaddamahu." Ya, maka Umar pun mengambil tangannya Abdurrahman kemudian memajukannya. Nah, dalam riwayat itu juga disebutkan, "Fasalla bihi Abdurrahman salatan khafifah." Ya, maka Abdurrahman memimpin salat itu dan beliau salat dengan salat yang ringan. Ya, salat yang ringan. Baik, ini perbuatan Umar radhiyallahu anhu dan dihadiri oleh banyak sahabat waktu itu jelasnya, ya. Tidak ada yang mengingkari perbuatan itu, ya, dalam artian itu boleh, tidak ada. Baik, ada dua permasalahan dalam ya, ketika imam memajukan orang tadi, ya, untuk memimpin sholat. Pertanyaannya, ini disebutkan oleh para ulama kita, apakah dia menyempurnakan sholatnya dia sendiri atau menyempurnakan sholat imamnya? Ini tentu saja dalam kasus ketika yang dimajukan ini orang yang masbuk. Ini orang yang masbuk. Jadi bagaimana ini orang yang masbuk ini? Apakah dia memimpin sholat ini, dia menyempurnakan sholatnya dia, atau sholat imamnya yang pertama tadi ini yang sudah pergi? Sudah dipahami? Jadi contohnya imam majukan orang yang masbuk 1 rakaat, ya, 1 rakaat. Kemudian ketika di rakaat kedua, imam pergi dan digantikan oleh ini, makmum yang masbuk ini. Kalau kebetulan, ya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi kasus seperti ini. Nah, kata beliau yang nampak di sini bahwasanya ketika dia dimajukan di rakaat kedua ini, imam yang baru ini, yang masbuk ini, dia sempurnakan sholat itu, rakaat kedua itu bersama makmum-makmum yang lain. Ya, dia sempurnakan. Nah, ketika sudah tasyahud, ya, dia berisyarat sama mereka supaya duduk dan dia berdiri di rakaat yang kedua. Baik, bisa dipahami. Dia sempurnakan rakaat keduanya dulu dan makmum di belakangnya ini tasyahud awal. Begitu, tasyahud awal, ya. Nah, jadi dia selesaikan sholatnya itu, baru setelah itu nanti sudah ruku, sujud, tasyahud, kemudian mereka bangkit sama-sama di rakaat yang ketiga. Baik, bisa dipahami? Nah, ini, ya, seperti ini. Ini yang disebutkan oleh sebagian. Ini lebih selamat, ya, lebih selamat. Tapi ada pendapat lain dari Imam Abu Hanifah. Beliau bilang dia sholat menyempurnakan sholat, ya sholatnya itu, sholatnya sendiri itu. Ya, wallahu a'lam dalam masalah ini. Ya. Cuma agak repot masalah begini ini, karena akan bingung dengan makmumnya yang, ya, rakaatnya lebih dahulu dari dia, sementara dia masih masbuk. Ya, iya. Jadi kalau memang telah terjadi seperti ini, ya lakukan yang kayak tadi. Ya, lakukan yang kita sebutkan tadi. Jadi dia berisyarat saja sama makmum untuk menunggu, ya, dengan tasyahudnya itu, dan dia sempurnakan rakaat kedua sendirian. Ya, rakaat kedua sendirian supaya di rakaat ketiga dia bersama-sama dengan makmumnya. Ya. Tapi mudah-mudahan tidak pernah terjadi ini, langkah yang seperti ini. Baik, ya, kasus yang kedua dalam persoalan ini yaitu kalau imam sholat, kemudian dia ingat bahwasanya dia berhadas setelah dia salam. Ya. Jadi sudah selesai sholat, dia sudah salam, dia ingat, wah ternyata saya tadi belum berwudu, atau junub, ya, belum mandi. Ya. Ya, bagaimana ini? Bagaimana sholatnya para makmum? Ya, berkata jumhur, ya, diantaranya mereka ini Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, ya, Abu Thawr, Al-Muzani dan lain-lain. Ya, mereka bilang imam itu wajib mengulangi sholatnya dan makmum tidak mengulangi. Ya, makmum tidak mengulangi. Sementara sekelompok ulama yang lain, ya, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya dan Imam As-Sawri mengatakan imam mengulangi sholatnya, makmum juga ulangi sholatnya. Saya yakin tidak ada yang mau pilih di sini, ya. Iya, wallahu a'lam. Ya, pendapat pertama insya Allah lebih kuat, ya, lebih kuat.
Dan ini diriwayatkan dari Umar dan putranya, ya, Abdullah bin Umar, diriwayatkan juga dari Utsman dan Ali, ya, radhiyallahu anhum. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan kalau ada yang bertanya. Nawir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada sunnahnya sih kalau untuk orang berbaring memimpin orang yang berdiri, nggak boleh itu. Ini yang diizinkan paling banternya itu imamnya duduk. Tidak ada imam berbaring memimpin sholat. Gawat itu, sudah parah sekali. Ya. Jadi dalam kasus seperti ini, bahkan tidak pernah ada kasus makmum yang sakit sholat juga berbaring di masjid. Tidak ada itu. Ya. Ini berlebihan sekali. Ya. Bagaimana sudah orang sakit mau dibawa ke masjid juga, sudah berbaring. Allah musta'an. Jadi makmum saja tidak bakal ada. Bagaimana mau jadi imam? Ya? Tidak boleh, oke? Tidak boleh. Jadi dalam kasus seperti ini, ya antum yang maju, ya. Bermodalkan Al-Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad, cukup itu, oke? Tidak ada masalah. Baik? Ya. Jangan pernah yang seperti itu. Tapi tidak pernah terjadi, kan? Ya. Sudah? Oke. Ya, silakan. Ini masalah kalau ini dalam kondisi yang ideal ya kita bicara. Nggak boleh yang seperti itu. Ada yang berdiri, ada yang duduk. Nggak boleh. Itu sudah berpecah belah makmum itu. Jadi makmum harus ikuti imamnya. Baik, ikuti imamnya. Kalau toh misalkan kalau sejak awal imam itu duduk, jadi dia suruh saja mereka duduk. Oke, seperti itu lebih afdol. Jadi mereka sholat duduk semuanya. Kalau misalkan dalam kasus dia sudah sholat berdiri, itu, kemudian dia tiba-tiba duduk karena sakit atau tidak mampu berdiri. Nah saat itu dia isyaratkan sama mereka saja, misalkan untuk duduk semuanya, ya, supaya jangan ada yang berpecah belah. Baik, ya. Dan hukum asalnya mereka ikuti imamnya saja, ikuti imamnya. Iya, jadi dia berisyarat, dia berikan petunjuk sama mereka mana yang lebih baik dalam masalah itu. Baik, tapi ini dalam kondisi yang ideal. Kalau antum ini bertanya dalam kasus seperti masjid-masjid kita yang banyak orang awam yang tidak paham, saya tidak mau kasih jawaban juga. Pasti kita akan bingung juga, toh? Iya. Banyak orang tidak akan paham dan makmum juga imam seandainya memberitahu pun makmum tidak akan paham masalah itu. Jadi mudah-mudahan Allah mengampuni, memaafkan. Oke? Baiknya dalam kasus seperti ini, kalau kita di masjidnya orang awam, baiknya imam itu saja, maksudnya dia mengantisipasi saja yang seperti ini. Kalau memang toh dia tidak bisa berdiri, suruhlah orang lain untuk memimpin. Ya, itu lebih afdol supaya tidak terjadi fitnah. Baik? Cukup ya?